Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Hamabad kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Travel haji yang nakal ini semakin brutal kaum muslimin, ya. Pemilik channel Alman Mulyana ketika membongkar banyaknya jamaah haji ilegal yang berasal dari Indonesia, akhirnya beliau harus mendapatkan ancaman-ancaman dari travel nakal yang asalnya dari Indonesia kaum muslimin, ya. Beliau bahkan mengatakan bersyukur, ya, posisi beliau tidak di Indonesia. Kalau di Indonesia, maka kondisi keselamatan beliau ini terancam kaum muslimin. Karena ratusan nomor HP itu meneror beliau. Semenjak saya nge-share tentang haji legal, banyak yang dibuang ke Jeddah ini, luar biasa. Sebenarnya mental ini agak sedikit drop, ya. Mau tahu kenapa sebabnya? Karena teror dari oknum travel yang lahan basahnya terganggu, itu langsung banyak yang WA saya, ya. Bukan puluhan orang, mungkin ada ratusan orang, ya. Sampai ini saya nggak cerita ke istri, ya. Apa ya? Mungkin kalau di Indonesia saya agak sedikit khawatir, tapi karena saya sekarang ini tinggal di Jeddah, oke lah, ya. Seharusnya pemerintah serius menangani, ya, kejadian-kejadian yang seperti ini kaum muslimin. Harus diusut tuntas. Karena keberadaan mereka itu sangat merugikan. Kalau memang pemerintah serius mau menyelesaikan carut-marutnya urusan haji ini, ya, pemerintah harus menangani masalah ini dengan segera. Apalagi sudah ada ancaman yang pakai nomor HP, itu kan bisa dilacak kaum muslimin. Lebih-lebih, ya, kemarin kan sudah jelas-jelas ada jamaah haji ilegal yang berasal dari Madura, yang mereka tahu bahwasanya mereka ini mau menunaikan ibadah haji secara ilegal, ya. Dan kemudian akhirnya mereka ditangkap di bandara di Jeddah, ya, karena tidak menggunakan visa haji. Dan mereka sengaja melakukan itu kaum muslimin. Ya, bahkan ketika diinterogasi, mereka tidak mau mengaku siapa travel yang memberangkatkan mereka. Siapa orang dan travel yang memberangkatkan mereka. Nah, ini sebenarnya menjadi kunci bagi pemerintah untuk mengusut tuntas travel nakal yang ada di negara kita ini kaum muslimin. Kalau memang pemerintah mau serius. Ya, kan jelas kemarin pengakuan dari jamaah haji ilegal dari Madura itu. Dengan sekitar 30-an orang warga negara Indonesia di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Tim Linjam yang memang kebetulan sedang bertugas di bandara coba mengajak ngobrol salah seorang dari mereka. Hasil dari obrolan itu, pertama mereka berasal dari Madura, kemudian tapi dengan satu orang yang kita bicara, kita nggak ngecek ke semuanya. Kemudian mereka masuk ke Saudi menggunakan visa ziarah. Tujuan mereka adalah untuk berhaji. Dan mereka juga bilang yang satu orang itu dia membayar 150 juta untuk biaya untuk haji. Mereka sadar sepenuhnya kalau visa ziarah dilarang untuk berhaji. Dan terakhir mereka tidak bersedia menyampaikan informasi-informasi lainnya mengenai salah satunya mengenai pihak-pihak yang memberangkatkan mereka. Nah, jadi di sini memang masih ada warga kita yang terus mencoba masuk menggunakan visa ziarah untuk melaksanakan ibadah haji. Sebagai informasi, visa ziarah sampai saat ini memang masih bisa dipakai untuk masuk ke Arab Saudi. Walaupun penerbitannya sudah dihentikan sejak tanggal 13 April yang lalu, tetapi buat mereka yang masih memiliki visa, visanya masih valid, mereka bisa masuk ke Arab Saudi. Yang tidak boleh adalah masuk ke kota Mekah, tapi Saudi, Jeddah, dan kota-kota lainnya tidak ada larangan. Otoritas Saudi melakukan razia ketat bagi yang tidak memiliki visa haji. Mereka akan diturunkan di kilometer 14 perbatasan Jeddah Mekah. Pemerintah Arab Saudi juga menyiapkan sanksi tegas berupa denda hingga 100 ribu rial atau sekitar 448 juta rupiah bagi pelaku maupun pihak yang memfasilitasi. Meski berbagai sosialisasi telah dilakukan, kasus serupa terus terjadi. KJRI Jeddah menghimbau warga agar tidak tergiur janji haji tanpa visa. Bagi yang ingin pulang, KJRI siap membantu proses pemulangan, namun biaya ditanggung sendiri. Nah kaum muslimin, ya, kalau memang pemerintah ini mau serius menangani carut-marutnya, ya, banyaknya jamaah haji ilegal. Ini jamaah haji asal Madura ini yang 30 orang ini bisa menjadi
kunci untuk membuka kaum muslimin. Karena mereka sudah jelas-jelas tertangkap basah. Mereka mau melakukan ibadah haji dengan visa non-haji. Dan mereka sengaja berangkat. Ya, dan sengaja berangkat. Mereka bukan jamaah yang tertipu oleh travel-travel nakal. Ya, kalau jamaah yang tertipu, oke lah. Ya. Tapi jamaah yang tertipu pun sebenarnya tetap bisa diketahui travel mana yang memberangkatkan mereka, yang melakukan penipuan tersebut. Bisa ditelusuri kalau memang pemerintah mau serius menangani banyaknya bisnis-bisnis yang seperti ini kaum muslimin. Bisnis-bisnis ilegal ini kaum muslimin. Ya mungkin biro haji mereka ini ya secara perizinan resmi. Akan tetapi kerja mereka ini kerja-kerja yang jahat. Mereka membohongi kaum muslimin. Ya. Mereka membohongi kaum muslimin. Bahkan bisa jadi jamaah haji yang berasal dari Madura, itu mereka isinya adalah marketing-marketing haji ilegal. Ya. Karena ketika diinterogasi siapa travel yang memberangkatkan mereka, pihak mana travel yang memberangkatkan mereka, mereka nggak mau ngaku. Itu bisa jadi sudah ada kerjasama dan bisa jadi mereka adalah ya personal-personalnya. Mereka para pelakunya. Bisa jadi. Mungkin kedatangan mereka ke sana itu adalah untuk mencari celah. Ya, bagaimana cara mengelabuhi para petugas yang ada di sana. Ya, sehingga mereka ke depan nanti bisa tetap melaksanakan ibadah haji meskipun dengan visa non-haji. Ya, namanya aturan-aturan manusia kaum muslimin ya, bisa jadi tetap bisa diakal-akali oleh mereka. Ya. Dan kalau kemudian mereka berhasil, tahun depan mereka akan mematok harga yang lebih mahal lagi. Karena tingkat kesulitan yang mereka lakukan itu lebih tinggi lagi daripada sebelumnya. Mereka patok lagi harga yang lebih tinggi lagi. Ya, kalau tahun ini ya dikatakan tadi jamaahnya membayar 150 juta, mungkin tahun depan bisa 300 juta. Karena memang tingkat kesulitannya lebih tinggi. Ya. Jadi sebenarnya ini kunci, ya, kunci bagi pemerintah untuk membongkar jaringan-jaringan travel-travel yang jahat itu kaum muslimin. Tapi yang nggak tahu kalau memang ada oknum-oknum di pemerintahan yang memang mereka ya masih memiliki hati yang jahat, yang mereka nggak peduli dengan kondisi kaum muslimin. Ya, mereka mementingkan perut mereka sendiri. Yang penting mereka dapat untung banyak. Ya, karena ya masalah kuota haji yang katanya diperjualbelikan itu sampai sekarang belum ada kejelasan kaum muslimin. Belum ada penyelesaian. Ya, belum ada penyelesaian. Coba kita simak lagi. Ini sebenarnya ya perlu untuk diangkat kembali ya supaya pemerintah mengusut tuntas permasalahan ini ya. Bagaimana ada 9.000 kuota jamaah haji reguler yang kemudian diperjualbelikan. Ini ada indikasi dijual ke travel-travel tersebut kaum muslimin. Ya. Dan kemudian travel-travel tersebut menjual dengan harga tinggi kepada kaum muslimin, ya, kepada calon jamaah haji. Ya mungkin bisa mereka bungkus dengan haji furoda lah, ya. Pokoknya yang jelas ini kan kuota yang nganggur, yang pasti berangkat, ya. Jadi kalau ada calon jamaah haji yang kaya-kaya diiming-imingi dengan kuota ini, mereka pasti mereka mau, ya, karena pasti berangkat. Mereka daftar tahun ini, berangkat tahun ini, karena memang itu kuota sengaja dikosongkan, belum ada orangnya. Tapi itu sudah dipastikan kuota tersebut bakal berangkat. Nah, ini yang sebenarnya perlu diusut tuntas oleh pemerintah, ya. Coba kita simak video ini kaum muslimin. Saya membaca laporan Bapak di halaman 2. Jumlah kuotanya Haji Plus itu 27.680. Pertama sebelumnya saya meminta tentang penambahan itu, saya pengen tahu Pak, objektif Bapak sampaikan. Jujur tolong disampaikan kepada kami, berapa sih kuota haji reguler yang terpakai sesungguhnya? Orang puluhan tahun antri Pak. Kalau Bapak hambur-hamburkan itu kuota, dosa kita Pak. Puluhan tahun orang antri Pak, reguler itu. Seperak, 2 perak, 10.000, 5.000 dikumpulkan, menabung untuk bisa berangkat. Ada kuota kita tidak memberikan kepada mereka.
Sebenarnya berapa kuota haji? Kita tahu Pak, setiap tahun ada 1%, 2% yang tidak terpakai. Bapak kemanakan kuota yang tidak terpakai itu? Kenapa tidak terpakai? Kita ada tambahan kuota lagi 20.000. Berarti 241.000 jumlah kuota kita. Berapa yang dipakai reguler, berapa yang dipakai oleh NH+. Profesor Hilman, saya secara pribadi hanya mengakui kuota itu yang diberikan dibagi sesuai proporsi adalah yang telah diputuskan oleh Panja dan keluar Kepresnya. Tidak ada pemberian kuota 10.000 kemanapun kepada Pak. Dari mana Bapak berikan itu? Apa dasar hukumnya Bapak berikan 10.000 itu? Saya membaca ini di halaman Bapak, di halaman 2 disebutkan jumlah kuota Bapak menjadi 27.680. Saya kaget tadi, saya hitung-hitung. Kok 27.680? Menurut hitungan saya cuman 17.000, 19.290. Saya nggak tahu apakah saya nggak diikutkan di dalam rapat-rapat keputusan itu. Rasanya keputusan Panja ini hanya tetap sebesar 8% dari kuota yang ada. Kalau 8% dari kuota yang ada hanya 19.290 Pak. Ini 27.680. Apa dasar hukumnya Pak? Keputusannya dari mana? Terus terang Pak, saya nggak ikut serta itu. Ilegal itu 27.680. Dari mana aturannya? Kalau kita bertolak kepada aturan yang ada, 8% ya cuma 19.280. Itu yang saya katakan tadi Pak, itu hak haji reguler Pak. Yang sudah puluhan tahun menunggu Bapak, masa Bapak ambil? Tega betul kita. Puluhan tahun mereka menunggu Pak. Lumayan 9.000 orang akan berangkat itu. Bapak berikan kepada orang yang berduit berangkat haji. Saya nggak ikut-ikutan Pak. Ini rapat kita live. Terus terang mohon maaf pimpinan, saya tidak ikut serta di dalam konteks itu. Yang 10.000 itu saya ingin tahu kejelasannya dari mana itu didapat. Apa keputusannya? Apa dasar hukumnya? Sebab berdasarkan apa ketentuan hanya 8% yang dibagikan secara objektif dari kuota yang ada. Saya ingin betul klarifikasi dari Bapak tentang itu. Sekali lagi, saya secara pribadi dan Partai Golkar hanya mengikuti apa yang telah diputuskan oleh Panja dan telah keluar Kepresnya terhadap Panja itu. Di luar ketentuan itu saya nggak ikut serta. Nah kaum muslimin ya, yang kami tangkap kaum muslimin ya di dalam rapat bersama anggota DPR ya, yang diberangkatkan untuk ibadah haji itu 19.000 sekian. Tapi ternyata realitanya yang diberangkatkan adalah 27.000 sekian. Ya kalau disampaikan tadi ya kurang lebih 9.000-an jamaah haji yang berangkat ini nggak masuk di dalam laporan tersebut kaum muslimin. Dan ini adalah 9.000 kuota haji reguler yang dijual. Dan siapa yang menjual ya simpulkan sendiri kaum muslimin. Kan nggak mungkin yang menjual Pak Petani, pedagang pasar, ya. Nggak mungkin. Pedagang di Tanah Abang, ya pedagang di Pasar Klewer, pedagang di Pasar Turi, kan nggak mungkin kaum muslimin. Ya. Itu kaum muslimin. Kalau memang pemerintah mau serius menangani permasalahan ini, ya, yang haji dari Madura itu jadi kunci. Ya. Begitu juga dengan orang-orang yang menteror Bang Alman Mulyana. Harus diusut tuntas kaum muslimin. Ya. Siapa sebenarnya mereka? Kerjasama dengan siapa oknum pemerintahan itu? Ya, harus diusut tuntas. Kasihan jamaah haji yang sudah antri puluhan tahun. Seharusnya mereka sudah berangkat, jadi nggak berangkat gara-gara kuotanya disunat, dijual ke orang-orang kaya. Ya, dan orang-orang kaya pun tidak sedikit yang tertipu. Ya mungkin sebagian dari kuota tersebut ya dinamakan haji furoda lah. Atau apalah istilahnya yang mungkin mereka jadikan istilah untuk marketing mereka. Ya, supaya jamaah itu mau berangkat bersama travel mereka dengan membayar yang cukup mahal. Demi keuntungan mereka. Ternyata visanya juga bukan visa non-haji. Ya, yang penting mereka berangkat. Alhamdulillah sekarang sudah diperketat. Mereka tetap nggak bisa melaksanakan ibadah haji dengan
visa non haji. Dan sebenarnya ini kesempatan emas ya bagi pemerintah kita kalau memang mau serius menangani carut-marutnya tentang pelaksanaan ibadah haji. Ya. Kasihan jamaah haji yang reguler, yang mereka berangkat harus ngantri puluhan tahun, ya mereka sudah tua-tua. Seharusnya mereka lebih cepat berangkat, tapi karena kuota disunat, dijual, mereka jadi ngantri berpuluh-puluh tahun. Lebih panjang lagi antrian mereka. Ya. Dan kasihan lagi juga yang tertipu. Ya. Sudah tertipu, apalagi tahun ini mungkin ada juga yang tertipu dengan modus haji furoda, tapi ternyata mereka nggak berangkat. Ya. Visa haji furoda yang beneran saja nggak keluar, apalagi yang bukan visa haji. Ya. Mereka tertipu, kasihan mereka yang tertipu. Apalagi mereka yang sudah terbang, berharap visa furodanya keluar, ternyata sampai di Jeddah, visanya nggak keluar juga. Mereka terlunta-lunta di sana, nggak bisa masuk tanah suci. Ya, apa nggak kasihan? Apa nggak kasihan orang sudah mengeluarkan biaya ratusan juta? Ya, ya Allah. Ya, sekali lagi jamaah haji asal Madura tadi, itu kalau memang pemerintah mau serius, itu bisa menjadi kunci pembuka. Ya, bisa menjadi kunci pembuka untuk membongkar jaringan-jaringan travel haji yang nakal. Ya. Itu kaum muslimin ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.